menjelaskan yaitu tentang teknik-teknik dalam seni rupa. Nah, teknik-teknik dalam seni rupa ada teknik akuarel, di mana teknik akuarel ini adalah salah satu jenis teknik menggambar atau melukis yang mana memanfaatkan cat air sebagai bahan melukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis dengan menggunakan sapuan kuas. Nah, hal ini bertujuan agar memperoleh hasil suatu lukisan yang terlihat transparan, tembus pandang, dan paduan warna yang tipis. Nah, untuk menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, sebaiknya kita menggunakan cat yang sedikit agak lebih encer. Nah, macam-macam dari teknik akuarel ini ada wet on wet, yang mana merupakan suatu teknik melukis akuarel dengan cara menumpuk cat yang masih basah dengan cat warna lain atau warna yang lebih gelap, sehingga warnanya menjadi tercampur atau bergradiasi. Nah, yang kedua yaitu ada wet on dry, yang dimana merupakan suatu teknik melukis akuarel dengan cara menumpuk cat yang lebih kering dengan cat warna lain yang lebih gelap, nah sehingga menghasilkan tepi kuasan itu yang tajam. Nah, yang selanjutnya media dan peralatan teknik akuarel, diantaranya ada cat air, kertas gambar, kuas cat, palet cat air, dan kain lap. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam melukis teknik akuarel ini. Yang pertama yaitu tentukan tema gambar, membuat sketsa gambar. Yang ketiga membuat sketsa gambar. Yang keempat membasahi kertas dengan air. Yang kelima pewarnaan. Yang keenam drawing atau pengeringan. Yang ketujuh tips melukis akuarel. Nah, selanjutnya yaitu contoh lukisan teknik akuarel, diantaranya ada contoh lukisan akuarel rumah, hewan, yang akuarel sederhana, ada juga contoh lukisan bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknik pointillis, yang mana teknik pointillis ini adalah teknik menggambar atau melukis yang memanfaatkan susunan titik yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek. Nah, sejarah dari teknik pointillisme ini yaitu teknik ini dalam ranah seni lukis sebetulnya telah digunakan oleh suku aborigin, nah yang berasal dari benua Australia. Konon katanya suku ini telah memiliki tradisi untuk melukis menggunakan titik yang diwariskan secara turun temurun. Nah, sehingga diperkenalkan pada sekitar tahun 1971 oleh seorang guru seni yang berkulit putih, seolah-olah yang ada di sana, hingga pada akhirnya pergerakan melukis ini menjadi ciri khas daerah itu. Nah, yang selanjutnya ada cara atau teknik melukis pointillis. Nah, secara umum teknik lukis pointillis hampir mirip dengan teknik menggambar pointillis. Nah, tingkat kerapatan titik masih menjadi acuan utama dalam menentukan shading atau highlight. Nah, misalnya titik merah yang berdekatan dengan titik kuning. Nah, dengan tingkat kejauhan. Tadi kasusnya, aplikasi melukis wajah pointillis akan menyempurnakan 2 hingga 3 titik warna krim atau gelap, sedang, dan terang. Yang selanjutnya teknik lukis minyak. Yang ketiga ada teknik lukis minyak, di mana proses melukis ini menggunakan pigmen yang terikat dengan media minyak pengering. Nah, minyak pengering yang biasa digunakan seperti minyak biji rami, minyak kenari, dan minyak popiset. Nah, ada 3 teknik dalam lukis cat minyak itu. Ada teknik basah, yang mana merupakan teknik lukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan kekentalan tertentu. Nah, barulah bisa dipoleskan di atas permukaan kanvas. Yang selanjutnya teknik kering, yang mana merupakan kebalikan dari
teknik basah tadi, yang berarti melukis tanpa menggunakan linset oil atau minyak cat. Nah, yang ketiga ada teknik campuran, yang mana teknik ini merupakan kombinasi di antara teknik basah dan teknik kering. Di dalam teknik campuran ini bisa saling menutupi dengan menggunakan teknik kekurangan dari teknik basah dan kering tadi, yang mana teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan teknik basah. Nah, yang keempat yaitu teknik arsir atau shading. Arsir merupakan teknik menciptakan ilusi bentuk, ruang, cahaya dalam gambar, yang mana teknik arsir dapat membuat gambar tampak 3 dimensi dan hidup. Teknik arsir ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama hatching, yang kedua cross hatching, yang ketiga blending. Nah, pengertian dari hatching yaitu adalah teknik dengan menggores garis ke arah sama di sejumlah tempat berulang kali sampai padat. Nah, sementara ruang di antara garis dibiarkan terang. Yang kedua ada cross hatching. Ini adalah yang dilakukan dengan menggores garis melintang satu sama lain. Nah, kepadatan hasil garis-garis saling bersilangan akan menimbulkan efek cahaya yang hidup. Nah, yang ketiga ada blending, yang merupakan teknik menggambar dan mengores lebih halus untuk menghasilkan efek yang lebih membaur. Yang keempat rendering, yang mana teknik ini adalah teknik menggambar dengan menggunakan penghapus untuk menipiskan bagian gelap di daerah tempat agar terkesan lebih ringan. Nah, yang kelima ada batik. Batik adalah seni menggambar di atas kain mori yang dibuat ataupun dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam, sehingga membentuk seni yang bernilai tinggi. Nah, menurut Irwan Tirta, pengertian batik adalah teknik menghias tekstil atau kain dengan menggunakan lilin, yang proses pembuatannya menggunakan tangan dan pencelupan warna. Nah, teknik membatik ini ada teknik canting, teknik cat, teknik celup ikat, teknik painting, teknik colet. Nah, pengertian dari teknik canting itu sendiri adalah alat tradisional pertama yang digunakan untuk membuat batik. Nah, yang berfungsi sebagai pena dan cairan malam sebagai tintanya. Nah, sedangkan pengertian dari teknik cap ini yaitu menggunakan alat cap yang sudah dicetak menyerupai motif. Nah, yang akan dibuat setelah itu, cap tersebut dicelupkan pada malam dan dicapkan pada kain mori. Yang ketiga ada teknik celup ikat. Nah, teknik ini cara pembuatannya pun mudah, yaitu dengan mengikat sebagian kain lalu mencelupkannya ke dalam cairan warna. Nah, yang selanjutnya teknik painting, yang mana teknik yang paling modern karena sudah menggunakan alat centang yang canggih. Proses pembuatannya batik ini hanya mewarnai satu sisi saja, sehingga pengerjaannya cukup efektif dan efisien. Selanjutnya ada teknik colet. Nah, di sini teknik colet ini sering disebut juga dengan teknik lukis, karena teknik colet dilakukan dengan mengoleskan warna kain dengan kuas atau kapas. Nah, jenis-jenis batik yaitu ada batik tulis, batik cap, batik cetak sablon, batik printing, dan batik lukis. Selanjutnya yang terakhir ada teknik spray, yang mana teknik spray ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Nah, salah satu contoh dari teknik spray ini yaitu ada grafiti di tembok-tembok yang bisa kita lihat di tembok-tembok jalan. Nah, itu adalah salah satu melukis dengan teknik spray. Itulah tadi penjelasan mengenai teknik-teknik dalam seni rupa. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.